Oke, halo teman-teman semua. Pandemi COVID-19 bukan hanya berpengaruh buat orang-orang yang sudah menikah, keluarga, pekerjaan, tapi juga pengaruh buat anak-anak muda. Sekolah, kampus menjadi online, kegiatan belajar mengajar. Lalu buat anak muda, apakah itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, kayak liburan begitu? Atau nemui kesulitan juga dalam mereka menghadapi studi yang kayak begitu? Lalu bagaimana caranya anak muda tetap produktif, tetap bisa lakukan sesuatu, berkarya dengan baik di tengah-tengah keterbatasan waktu-waktu kayak begini nih ya. Dan saya akan bicara ngobrol dengan dua orang yang sangat hebat, sebetulnya masih muda juga, masih kuliah. Mereka juga influencer di media sosial, yaitu Vanessa Mantova, pemain Harvard juga, kuliah di Amerika, lalu Mona Larissa, Top 12 Indonesian Idol, kemudian juga masih kuliah di Yogyakarta. Kita ngobrol dengan mereka ya. Halo Vanessa, halo Mona. Halo. Halo. Thank you buat waktu kalian berdua ya. Kita mau ngobrol-ngobrol, Vanessa, Mona. Kan pandemi COVID-19 ini membawa imbas ke semua hal ya, mau ekonomi, mau keluarga, kemudian pasti juga kan kena imbas ke kalian yang masih kuliah, masih studi ya. Nah buat kalian, sebelum kita ngomong imbasnya ya, kalian kuliah di mana, kuliah apa, lalu gimana nih sepanjang kuliah online, seperti liburan atau justru mengalami kesulitan-kesulitannya? Vanessa, kuliah di mana, kuliah apa sih Van? Vanessa kuliahnya di States, di Amerika, di Biola University. Terus Vanessa majornya filming, specializing in producing. Terus ini kuliah kan berarti online juga ya di Amerika, apalagi menurut berita angka COVID-nya paling tinggi malah di Amerika. Iya, puji Tuhan bisa nyampe di Surabaya karena banyak yang nggak bisa pulang. Tapi ya everything online sih. So lectures. Cuman kebetulan Vanessa kan masih semester kedua, jadi belum terlalu in the field. Jadi projects banyak yang direvisi sama profesor. Okay. Tapi all is good. Tapi kuliahnya juga berarti online ya? Buat Vanessa enak online? Online. Masuk kelas? Enak online atau enak ketemu dosen langsung? Kangen banget sih ke kelas gitu. Cuman ada enaknya juga sih, lebih jelas apa yang dipelajari. Ada juga yang kadang-kadang lecture-nya terlalu banyak orang, jadi berbentuk video. Jadi kalau gurunya ngomongnya kecepatan, jadi tinggal di rewind atau di pause. Kalau biasanya ngantuk gitu di kelas kali ini bisa fully aware, ini guru ngomongin apa sih gitu. So ada plus minusnya, tapi ya kangen aja sih. That's the only thing yang... Sampai kapan Van kuliah online? Sudah ada waktu pemberitahuan dari kampus atau? Karena basically university ini masih figuring out gitu ya. Cuman kemarin itu ada kabar dari Boston, bukan daerahnya Vanessa, di east part of states, itu mereka bakal pindah fall punya semester ke winter. Jadi bakal online gitu. Nah ini kalau dari Biola belum diberitahu sih. Cuman kita register, everything masih normal. So hopefully kita semesternya itu yang ini bakal selesai Mei. Terus Vanessa ambil summer course online. Jadi biar graduate-nya cepat juga. Oh oke. Terus nanti ya jadi online gitu. Oke, Van. Yep. Mona, kuliah di mana? Kuliah apa? Mona terus online juga? Kalau Mona kan di Universitas Atmajaya Yogyakarta, program studi ilmu komunikasi, konsentrasinya komunikasi strategis. Puji Tuhan karena sekarang ini, semester ini, Mona cuman ambil KKL, kuliah kerja lapangan, magang gitu kan. Jadi nggak ada mata kuliah lagi, semuanya sudah aman. Harusnya kan bimbingan KKL gitu kan sama dosen, tapi karena dosennya juga sekarang juga lagi COVID kan, jadinya semuanya tuh kita biasanya kontak-kontakannya lewat WA aja, gitu. Terus imbasnya karena COVID ini, kemarin Mona sudah sempat apply ke beberapa perusahaan untuk Mona bisa KKL, tapi karena sekarang situasinya lagi seperti ini, jadi beberapa perusahaan ini nih, mereka nggak buka internship buat siapapun gitu, karena memang
bahkan di perusahaannya mereka sendiri kan juga ya sedang mengalami struggle gitu kan. Jadi itu sih dampaknya ya cuman itu, Mona jadi belum bisa KKL karena COVID ini. Tapi ya semuanya masih berjalan dengan baik, nggak ada hambatan yang gimana-gimana karena kontekan bimbingan sama dosen juga masih tetap jalan lewat WhatsApp seperti itu. Oh, jadi kalau kuliahnya sudah nggak ada ya, tinggal tadi KKL sama bimbingan aja ya, buat Mona ya. Jadi tadi kendalanya nggak bisa internship aja ya buat Mona ya, kalau kuliahnya belum bisa. Nggak ada mata kuliah lagi ya. Iya. Oke. Nah, kalian berdua pengen tahu sih apa aja sih kegiatan kalian nih, kan berarti banyak di rumah ya. Kuliah juga online, atau Mona juga tadi nggak bisa internship. Lalu kegiatannya apa aja nih? Vanessa atau Mona? Kegiatannya apa? Mona, kegiatannya apa aja, Mon? Oh iya. Kalau Mona kegiatannya ya karena memang stay di Jogja dan nggak pulang ke NTT, nggak pulang kampung, jadi di kosan aja. Tapi puji Tuhannya karena di kosan ini sama saudara-saudara juga, jadi meskipun COVID, tapi tetap rasa liburan di dalam kos gitu. Maksudnya karena tetap ada isi interaksi juga sama saudara-saudara, jadi nggak kesepian. Jadi kalau kegiatannya sih masak, tidur, nonton, ya kadang-kadang baca-baca buku, kayak gitu. Ya seperti orang-orang pada umumnya sih, nggak ada yang terlalu signifikan perubahannya karena memang semester ini Mona juga nggak banyak melakukan aktivitas di luar, paling pelayanan di gereja, kalau enggak biasanya ada proyekan-proyekan kecil sama teman-teman, collab sama YouTube-nya teman-teman, kayak gitu. Oke. Kalau Vanessa, di rumah ngapain berarti, Van? Di Indonesia, di Surabaya? Lumayan busy sih, lumayan. Jadi di Surabaya ini Vanessa cari cara, kalau waktu luang gitu, free time, of course Netflix, sama keluarga, hangout gitu. Kadang-kadang video call. Cuman Vanessa ini sempat mikir sih. Jadi waktu-waktu gini itu banyak mikir gimana caranya kita tetap produktif gitu. So basically hari-hari ini, especially dari minggu lalu, Vanessa ada melakukan banyak hal sih. Jadi yang AUG di Surabaya kita bakal launch something di YouTube. Jadi kita meeting dan kita baru aja hari ini kita ada syuting, cuman orang dikit banget, cuman kayak beberapa gitu. Terus habis itu Vanessa juga buat kelas, cuman orang-orang for free, cuman ngobrol doang gitu. Apa yang Vanessa pelajari dari film school, Vanessa cuman lihat notes, Vanessa buat presentation, terus share kepada orang-orang yang di gereja yang suka industri film ataupun juga cameraman yang suka kayak gitu. Jadi kita buat film club. Dan yang pasti juga lecture sekolah online. Ya, dan just baca banyak Alkitab. Baca Alkitab banyak. Loh, iya, Alkitabnya satu macam. Iya. Jadi banyak waktu untuk baca Alkitab juga. Pan, tadi buat kelas apa tadi untuk, karena Vanessa kan di perfilman ya, kuliahnya ya. Oh, jadi Vanessa buka kelas itu untuk ngajari seputar perfilman juga, atau gimana? Ya, jadi Vanessa kasih namanya film club. Tapi bentuknya tuh basically Vanessa ngajar. Baru 2 kali sih kita. Cuman ya lihatnya ini project ini long term sih. Jadi ke depan karena Vanessa juga pingin kayak apa yang Vanessa pelajari itu orang juga tahu gitu loh. Jadi apa yang kita pelajari di online itu pasti ada benefitnya buat orang lain juga gitu. Jadi mungkin mereka yang nggak pernah sekolah film atau apa, jadi lebih ngomong ke teknis-teknis, terus kayak ya seputaran film gitu. Wow. Jadi Vanessa juga berpikir gimana caranya ngisi itu ya, ngisi waktu tetap produktif begitu ya? Ya, jadi pertama itu seminggu setelah Vanessa pulang itu benar-benar ya udah kan masih universitas-universitas di mana-mana juga masih kayak bingung dan ini shock banget mereka belum record apa gitu. Jadi masih ada waktu, sempat ada waktu nggak ngapa-ngapain sih. Cuman ya capek juga sih kadang-kadang mikir kayak pasti ada yang kita bisa lakuin gitu loh. Jadi for me Vanessa sempat mikir dan meeting sama teman-teman kayak kira-kira siapa aja yang ini, terus kita tanya-tanya ke CG siapa yang ini, mungkin ada beberapa anak CG yang
ini suka soal itu, terus kita ngobrol gitu. Van, ada dokumentasinya nggak, Van? Apa yang Vanessa ngajar? Di-upload juga di media sosial? Lewat YouTube misalnya? Enggak ya? Enggak sih, mungkin ke depan. Cuman pengen goalnya cuman supaya orang-orang ini tuh bisa mengerti film dari aspek baru, lebih dari matanya, through a filmmaker's eye, gitu doang sih. Cuman Vanessa memang buat presentation pakai Canva, ada yang tahu Canva nggak? Yeah. Itu kayak PowerPoint gitu, tapi keren. Free templates in Google. Yeah. Jadi buat itu, terus ya mungkin harus di. Iya dong, Van. Satu saat bisa juga waktu Vanessa ngajar kelas begitu, sengaja di online juga. Yang lain bisa ngikutin Vanessa juga. Boleh loh, Van. Idenya bagus. Ya, idenya bagus. Iya. Mona kan tadi ketemu sama, meskipun nggak pulang tuh. Kemana ke Atambua ya kalau Mona ya? Kan katanya saudara-saudara. Iya, Atambua kok. Ya, saudara juga ada di Jogja. Iya. Nah, biasanya katanya kalau nggak ketemu itu kangen, kalau sering ketemu itu malah ribut. Mona gitu juga? Sering ribut? Beberapa kali ya. Namanya juga kan hubungan pasti ada kadang-kadang salah pahamnya kayak gitu. Tapi justru dari pandemi ini tuh Mona juga percaya kalau pasti ada hal-hal baik yang Tuhan juga bakalan nyatakan buat kita gitu. Kalau salah satu hal positif sederhana sih, tapi Mona sangat sukai selama COVID ini tuh Mona sama saudara-saudara tuh kita tuh jadi makin makin akrab gitu. Terus kita selalu makan bareng, selalu masak bareng-bareng. Terus kayak abis itu doa sama-sama, terus kita makan, dan menurut Mona itu tuh sesuatu yang luar biasa gitu. Karena sebelumnya juga kan balik ke kosan capek tidur, tapi sekarang karena kita gitu pergi ke pasar, masak, terus doa bareng kita makan kayak gitu. Terus juga karena kan dari beberapa teman-teman mereka bikin kayak cuti challenge gitu kalau nggak salah namanya. Terus jadinya tuh kayak akhirnya salah satu yang Mona lakukan juga itu, Mona ikut cuti challenge bareng teman-teman, cover beberapa lagu gitu. Terus karena dari GMS Jogja sendiri juga ya kita ada proyekan kecil-kecilan. Jadi karena juga di kosan Mona ini 3 orang nih, 2 orang saudaranya Mona ini orang PAW juga, orang nyanyi juga. Jadi kita sama-sama garap proyek yang dari gereja, dan ya seperti itulah. Pokoknya intinya Mona rasakan kayak banyak hal yang memang mungkin berubah tapi tidak buruk. Itu justru kasih kebaikan buat kita semua juga sih. Oke. Kalau Vanessa, kan berarti banyak waktu di rumah. Kayak tadi nih, Kobe bilang, misalnya kalau nggak ketemu kangen, kalau sering ketemu, apakah jadi sering ribut nggak, Van? Entah sama orang tua atau sama saudara-saudara. Karena kan kalau ya Vanessa punya 2 adik, Jeremy Warren. Ya, gitulah ya. Mereka ribut sih di rumah. Cuman bukan ribut sih, mereka tuh kayak berisik gitu loh. Jadi kadang-kadang ya, stres juga gitu karena ribut banget. Kan kita waktu kelasnya juga beda-beda kan. Tapi ya kita saling work it out sih. Jadi kalau mereka saling mengerti, jadi kita pakai headphone kalau lagi itu, terus kalau lagi kelas. Tapi so far ya seneng sih bisa spend time sama orang tua. Karena ya gak enak juga kayak fit call terus ya. Jadi ya enak sih. Seneng sih. Di Amerika udah berapa lama tadi, Pak? Udah setahun. Oh, belum ada setahun ya? Kurang begitu ya? Jadi selama ini video... Kurang berapa bulan. Kurang berapa bulan ya? Jadi justru waktu-waktu kayak gini jadi berkat juga bisa ketemu langsung sama keluarga ya, sama orang tua, sama adik-adik ya. Iya. Ya biasanya video call aja ya. Nah, Vanessa sama Mona, siapa yang jadi inspirasi buat kalian? Kan kalian tuh influencer ya di media sosial, follower kalian juga banyak. Kalian mempengaruhi banyak orang muda juga, mungkin juga orang-orang yang lebih dewasa juga, tapi kan kebanyakan orang muda kalian pengaruhi. Nah, siapa sih yang jadi inspirasi buat kalian berdua jadi influencer? Lalu gimana caranya kalian mengembangkan pengaruh itu ke mereka-mereka, ke followers atau yang kenal sama kalian ya? Gimana sih siapa yang jadi tadi ya menjadi
inspirasi buat kalian dan bagaimana cara kalian memaintain pengaruh itu ya. Sambil nanti dipikirkan juga, ini banyak netizen yang minta kalian nyanyi ya. Nanti Vanessa nyanyi ya, karena dua-duanya suaranya bagus banget. Ini permintaannya banyak. Dipikirin lagu apa yang mau kalian nyanyikan ya. Malu. Oke. Oke, siapa sih inspirasi kalian jadi influencer? Tapi yang nyanyi betulan loh. Ini banyak yang minta. Nyanyi ya. Siapa yang jadi inspirasi ya? Maksudnya di waktu pandemik ini? Sebelum pandemik dan juga di waktu pandemik ya. Kan kalian ini berdua influencer media sosial, follower kalian banyak, kalian juga dikenal banyak orang. Siapa sih yang menginspirasi? Lalu gimana caranya kalian membangun itu atau bahkan juga menjaga ya, memaintain pengaruh yang kalian punya? Siapa dulu nih? Siapa Vanessa. dulu? Oh, Vanessa ya, Vanessa. Van, siapa jadi inspirasi, Van? Waduh, itu pertanyaan susah sih. Nggak pernah, ya pasti semua orang, for me, very inspiring sih. Cuman kalau satu orang, rasanya, kalau dari dulu Vanessa lihatnya lebih ke siapa yang belum pernah seperti itu. Jadi, dulu tuh Vanessa ingat, pokoknya di media, cuman mikirnya satu sih, simple, kayak be someone yang belum ada kayak gitu. Jadi Vanessa waktu itu lihat belum ada anak muda yang berani apart from apart from memberitakan Injil kayak in very simple ways gitu, kayak mungkin ayat atau apa. Cuman I see kayak ada tendensi anak-anak muda itu untuk terlalu sering ikut-ikutan. Jadi Vanessa itu sama tim intinya Vanessa selalu bilang, kita kalau ada apapun yang kita post di Instagram atau konten, atau kita waktu disuruh bilang bikin film apa, jangan cari referensi apapun ya, pasti selain teknisi ya, cuman kayak benar-benar to be yourself itu susah di zaman ini, karena memang apapun yang di media itu membentuk kita gitu loh. Kita ini sebagai individu itu jadi apa tuh kita sangat terpengaruhi dengan our surrounding. Jadi Vanessa lebih lihatnya dulu itu I have to be someone yang beda, dengan arti belum ada orang yang seperti itu. Jadi dulu sih Vanessa startnya. Jadi masih anak muda gitu. Rata-rata di sini kan yang influencer kan ayai kan ya. Jadi kalau ada acara apa biasanya pada ayai semua, terus Vanessa gitu. Iya. Tapi ya seperti itu. Jadi karena tadi bermula dari Vanessa berpikir gimana sesuatu yang berbeda begitu ya, lalu tetap dengan nilai-nilai kebenaran atau Injil yang Vanessa ceritakan ya. Lalu Van, caranya Vanessa tadi kan mengawali begitu tuh. Lalu caranya Vanessa membangun atau mempertahankan influence itu ya. Bukan berarti kan kita gila pengaruh atau gila posisi ya, tapi kan tetap saja kalau Tuhan percayakan itu sama Vanessa, follower Vanessa pun banyak di media sosial, misalnya Instagram. Nah, gimana cara Vanessa memanage itu atau maintain supaya pengaruh Vanessa juga tetap bisa sampai kepada orang-orang yang tadi follow Vanessa? Ya, kalau ngomongin influencer ya, Vanessa tuh pernah mikir. Jadi dulu tuh pernah di-interview tahun lalu atau 2 tahun lalu. Jadi diomongin kayak gini. Jadi apa yang memotivasi kamu untuk berterus sampai segini? Terus itu benar-benar hatinya Vanessa sih yang ngomong. Vanessa tuh bilang, rata-rata sekarang kata influencer tuh sering underestimate. Influencer tuh nggak cuma offer produk. Karena kebanyakan orang mikir influencer rata-rata kalau di sini itu rata-rata mereka yang offer produk gitu kan. Tapi cara benar-benar yang menurut Vanessa tuh key, karena Vanessa main vakum sih dari Instagram, tapi juga itu ada reasonnya. Jadi ini pertama kali sih Vanessa ngomong. Cuman Vanessa pernah ngomong, being an influencer itu artinya influencing lives. Kayak benar-benar a one-on-one thing. Jadi Vanessa lebih fokus ke itu sih lately. Kayak misal pernah kerja sama siapa, terus kita build connection itu, tetap di-build, nggak cuman kerjasama lepas. Nah itu caranya
yang Vanessa lakukan dengan cara holding connections itu dan making good relationship sama orang-orang di sekitar, sama orang-orang yang pernah kerja sama. Ya, God is good sih, Tuhan masih kasih kesempatan untuk Vanessa di media. Cuman ya yang Vanessa pengen ngomong aja sih, kayak jangan lupa sama manusia tanpa virtual ya. Maksudnya kita tuh juga harus pintar, karena rata-rata banyak influencer yang in real life, yang orang-orang di media nggak kelihatan. Mereka tuh tidak pintar membawa diri, tidak pintar berkomunikasi tanpa typing atau I don't know ya, trend gitu. Jadi banyak self-development, tapi juga jangan pernah dibuang gitu loh kesempatan yang Tuhan pernah kasih. Jadi tetap di-maintain dengan cara ya building relationship sama orang-orang yang pernah kerja sama. Jadi so far itu sih. Oke, menarik banget yang Vanessa tadi bahas. Jadi kalau yang Kobe tangkap, Vanessa ini tadi bukan hanya orang itu kenal dari jauh atau hanya lewat tadi media sosial misalnya, tapi begitu orang itu kenal Vanessa, Vanessa pun juga maintain hubungan dengan baik dan semua ya. Jadi bagus banget Vanessa, maksudnya cara pandang itunya ya. Karena banyak orang juga terjebak betul, mereka hanya sekedar misalnya cari kejar banyak followers, kemudian lakukan hal-hal yang mungkin nggak tepat, nggak membangun ya. Tapi Vanessa mengingatkan kita semua untuk bagaimana justru jaga hubungan dengan baik ya ke orang-orang yang sudah bahkan yang dikenal hari ini ya. Good point Vanessa. Kalau Mon, siapa inspirasi jadi influencer dan bagaimana Mona merawat hubungan itu supaya maksudnya pengaruh Mona pun tetap pengaruh yang baik bisa sampai ke orang-orang yang jadi followersnya Mona? Yang pertama kalau ditanya siapa yang menginspirasi Mona, influencer siapa gitu, sebenarnya sih nggak ada, Mona nggak pernah benar-benar menyukai atau terinspirasi oleh seseorang sampai Mona mengikuti. Biasanya kan gitu kan, jadi kalau kayak kita ngefans gitu kan sama seseorang, terus kita kayak tahu tentang segalanya, atau mungkin entah itu tanggal lahirnya atau apapun yang dia suka gitu. Tapi kalau Mona agak random sih, jadinya kalau biasanya Mona berselancar di dunia maya gitu, terus Mona lihat, seseorang ini dia, contohnya kalau di IG, quotes-nya bagus, kalau enggak, dia lagi bagiin sesuatu yang kena sama hidupnya Mona, pasti yang Mona akan merasa tersentuh di situ. Tapi enggak, Mona tuh jarang benar-benar mengikuti seseorang gitu. Maksudnya mengikuti dalam hal ini kayak benar-benar tahu dan belajar dari dia, enggak. Tapi siapapun yang Mona lihat, entah itu di dunia nyata maupun dunia maya, terus Mona lihat ada nilai yang Mona bisa pelajari dari mereka, pasti akan Mona Mona terapin juga ke dirinya Mona. Maksudnya untuk bangun dirinya Mona, karena Mona tahu Mona tidak benar-benar mahir di suatu area gitu kan. Terus juga sebenarnya kalau ditanya siapa yang menginspirasi, Mona lebih senang dan bisa lebih menjawab kalau misalnya bisa lebih terinspirasi oleh seseorang yang Mona kenal secara personal gitu. Contohnya mungkin kalau Mona kenal sama Kobe gitu, atau Mona kenal sama Ko Arif, sama Kobul gitu, itu Mona bisa lebih belajar dan bisa lebih jadi bisa jadikan kalian tuh sebagai panutan gitu, karena Mona tahu personalnya kalian itu seperti apa, hidupnya kalian itu seperti apa. Jadi benar-benar ada standar yang sudah ada di diri kalian yang bikin Mona bisa belajar gitu. Jadi kalau untuk influencer siapa, ya pasti Mona akan lebih pilih influencer yang Mona dekat secara personal juga kayak gitu. Terus gimana caranya supaya Mona bisa maintain itu ke follower-followernya Mona atau orang-orang yang kenal sama Mona, yaitu biasanya kalau di Instagram, karena Mona sering main Instagram juga, ya biasanya beberapa postingan, kadang-kadang Mona juga selipkan ayat-ayat firman Tuhan atau hal-hal yang sedang merema dalam hatinya Mona, dan menurut Mona mungkin itu bisa memberkati orang lain kayak gitu di captionnya Mona. Kalau enggak, biasanya ya karena Instagramnya Mona juga nggak ada konten khusus, jadinya Mona agak random juga sih. Tapi sebisa mungkin juga Mona jaga tidak taruh hal-hal yang sebenarnya itu tuh selain bisa merusak citra dirinya Mona, Mona juga pengen bangun dirinya Mona itu sebagai anak muda Kristen yang takut akan Tuhan. Jadi Mona juga tidak sembarangan taruh hal-hal yang berkonten atau mengarah ke nilai-nilai negatif, itu juga Mona jaga. Sama kayak tadi Vanessa bilang juga, itu benar banget gitu. Apalagi kita menginfluence orang itu bukan cuman apa yang kelihatan, tapi
hidupnya kita itu yang harusnya jadi berkat gitu. Kemarin-kemarin saat Mona di Idol juga Mona tuh banyak belajar gitu kan tentang attitude gitu. Saat jadi idol itu bukan berarti cuma jadi idol di atas panggung, tapi justru hidupnya Mona itu justru harus benar-benar bisa tunjukin karakter yang baik. Ya sampai sekarang pun Mona masih belajar karena masih punya banyak kekurangan, keterbatasan, tapi sejauh ini Mona pikir kayaknya Mona tidak sedang berada di jalur yang salah gitu. Maksudnya mungkin masih di jalur yang baik-baik saja. I don't know lah, semoga seperti itu. Tapi kalau dari Mona sendiri sih, itu sih tentang menginspirasi atau menginfluence orang itu bukan cuma tentang apa yang kita posting, tapi apa yang benar-benar kita hidupi. Oke, wow, that's good. Jadi Mona sendiri juga tadi bukan hanya mengidolakan orang yang dari jauh yang nggak kenal ya, meskipun mungkin secara penampilan atau apa yang ditonjolkan, apa yang ditampilkan bagus, belum tentu juga karakter dan hidupnya juga baik-baik ya. Justru Mona terinspirasi dari orang-orang yang dekat ya. Dan ya bagus. Yeah. Sebelum Vanessa dan Mona nyanyi ya, apa ya cita-cita kalian? Vanessa kuliah perfilman, emang mau jadi apa? Sutradara atau punya production house atau apa? Atau Mona misalnya tadi ikut Indonesian Idol. Cita-cita kalian apa sih? Pertanyaan sebelum nyanyi ini. Jadi sudah ini ya, sudah kebayang mau nyanyi lagu apa ya? Cita-cita jadi apa, Van? Mau jadi sutradara? Buat production house? Apa, Van? Kalau production, pastinya production team, production company. Cuman Vanessa pengennya producing sih, producing. Ya. Terus traveling, filming around the world. Ada ini nggak? Maksudnya ada ide pengen buat film apa yang Vanessa? Maksudnya sekarang ini kayaknya aku mau buat film ini. Ada nggak, Van? Pengen buatnya film based on true stories. Jadi kayak history atau orang-orang yang belum ada cerita yang dipublish atau orang atau cerita itu. Oke. Ya, lebih ke kayak gitu. Dokumenter begitu, dokumenter, biografi atau? Biografi. Ya. Oke. Biografi drama. Oke. Mon, kalau Mona apa? Cita-citanya Mon? Kalau cita-citanya Mona itu intinya bekerja di bidang seni kok. Karena selain Mona nyanyi, Mona kayak pengen juga bisa produce lagu, terus ciptain lagu, kayak gitu kok. Jadinya di bidang seni. Sama apa ya? Mungkin jadi produser tapi produser musik. Musik malah ya. Karena senang menciptakan hal-hal baru gitu kok. Gitu ya. Boleh dong kolaborasi sama Vanessa, berarti Vanessa dari dari musiknya ya, kolaborasi ya. Bisa bagus juga tuh kolaborasi. Apa yang kalian mau lakukan? Jadi misalnya pandemik ini selesai nih. Hal pertama yang kalian mau lakukan apa sih? Segera ke kampus atau apa gitu. Kalau sama keluarga kan sudah ya. Hal pertama yang kalian mau lakukan setelah pandemik selesai apa? Ya, Mona apa, Mon? Aku mau ke gereja. Sama. Kangen banget ya. Vanessa juga ya? Sama. Ya banyak orang bilang kangen banget ya, pengen ke gereja karena selama ini kan online streaming, kangen ya, kangen suasananya, kangen ketemu orang lain begitu ya. Oke. Benar sekali. Hal yang nggak rohani. Mau makan apa? Hal yang nggak rohani. Ya, kalau tadi kan hal yang rohani ke gereja. Mon apa Mon? Hal yang nggak rohani? Sebenarnya aku jawab itu bukan karena pengen menunjukkan seberapa rohaninya aku sih. Karena menurutku saat aku ke gereja pun aku bisa menyalurkan hal sekuler dalam diriku. Aku bisa nyanyi dan itu aku sukai. Aku ketemu interaksi sama orang-orang dan itu aku sangat sukai. Jadi gereja itu tempat aku bisa melakukan apapun dengan diriku sendiri. Maksudnya aku bisa sangat apa adanya saat aku ada di gereja. Di luar juga. Tapi gereja itu tuh jadi tempat yang paling nyaman buat aku untuk aku benar-benar jadi siapa diriku di hadapan orang lain, di hadapan Tuhan. Jadi kalau buat kalian semua yang nonton, ini bukan mau sok-sok rohanian, enggak. Tapi kalau kalian paham nilai-nilai yang benar, nilai-nilai yang baik, sebenarnya kalian bisa dapatkan semuanya, bisa dapatkan kepuasan, bisa dapatkan kenikmatan, itu tuh di hadiratnya Tuhan. Bersama-sama dengan saudara seiman, kita bisa sharing banyak hal tentang kebaikan Tuhan, bahkan hal-hal yang bahkan bukan rohani-rohani pun kalian bisa sharing dengan teman-teman seiman, dan itu tuh pasti sangat membangun gitu. Jadi kalau Mona, pasti yang pertama pengen ke gereja, terus yang kedua
mungkin pengen main sama teman-teman yang karena pengen garap banyak hal gitu kan, terutama di bidang musik. Jadi pasti setelah dari gereja mungkin mau ketemu sama teman-teman produser atau teman-teman MD yang biasanya bikin musik untuk kita mau garap proyekan mungkin ke depannya. Seperti itu kok. Oke, kalau Vanessa, Van, selain ke gereja mau ngapain, Van? Sama sih, itu input bagus. Biasanya di gereja ada teman-teman, ada everything, bisa fellowship, pengen sih. Cuman maybe selain gereja, apa ya, pengen apa ya? Karena di gereja sih, kalau di sini ya kan kayak teman-teman gereja, mungkin reuni sama teman-teman sekolah. Reuni sama teman-teman ya. Kan selama ini nggak boleh, maksudnya nggak boleh ketemuan, harus lewat online ya. Pengen ketemu teman-teman. Iya. Oke. Sebelum Kobe tanya pertanyaan terakhir nih, Vanessa sama Mona mau saling tanya nggak? Atau saling nyanyi tadi? Mau saling tanya nggak, Vanessa sama Mona? Kok bisa suaranya seenak itu sih? Kok bisa suaranya seenak itu, Mon? Makan apa sih, Mon? Kalau bisa juga jadiku seenak jarinya Vanessa main harpa. Oh iya, Vanessa tahu sasando? Sasando itu yang dari... Tahu sasando nggak? Itu alat musik ya, mungkin kurang itu sih. Tapi dia itu seperti harpa tapi tradisionalnya NTT. Menurut nggak pernah dengar. Apa namanya? Malah dia alat musik petik juga, tapi asalnya itu memang itu alat musik tradisional dari tempatku, dari Nusa Tenggara Timur. Dan ya kalau harpa kan dia kan kayak horizontal gitu kan. Kalau horizontal nggak sih? Pokoknya panjang gitu kan, memanjang kan senar-senarnya. Kalau sasando itu dia bulat. Jadi senarnya itu tuh melingkar di satu. Jadi menurutku mungkin itu cara mainnya sama sih. Aku belum pernah coba. Jadi tadi aku mau tanya apakah Vanessa juga tahu cara main sasando atau tidak. Tapi sepertinya tidak karena Vanessa tidak tahu sasando. Iya, boleh juga tuh dicoba ya sama Vanessa ya. Karena mungkin senarnya banyak juga ya, Mona. Senarnya juga banyak. Kurang bervariasi sih kok. Jadinya kayak contohnya kalau gitar kan ada yang 6 senar, ada yang 12. Nah, begitu pun juga dengan sasando. Tapi kayaknya tuh 24 atau berapa senar gitu ya. Tapi dia melingkar gitu kan. Jadinya mungkin sesuai dengan diameter apa ya? Kayu yang dipakai buat taruh senarnya kali. Ya, Vanessa kayaknya boleh coba juga ya. Siapa tahu mainnya sama harpa mirip-mirip ya. Oke, Mona, pertanyaan yang terakhir nih sebelum kita selesai obrolan kita. Apa pesan kalian buat teman-teman kalian generasi muda, baik untuk waktu-waktu pandemik ini ya, kan berakhirnya kita juga nggak tahu kapan. Ada yang bilang Juni, ada yang bilang nanti baru Agustus, ada yang bilang nanti sampai akhir tahun. Kita kan nggak tahu nih. Lalu pesan kalian buat anak-anak muda, buat generasi muda apa sih? Baik yang pertama, ketika melewati pandemik kayak begini. Lalu yang kedua, selesai pandemik ini, apa sih pesan kalian buat teman-teman kalian? Kan mereka juga anak-anak muda, mau yang kalian kenal atau tidak kenal, pesannya apa? Vanessa, apa, Van? Di waktu-waktu kayak gini, Vanessa cuma mau bilang di waktu-waktu kayak gini itu gunakan dengan be wise lah with your time. Jadi coba kurangin. Ini Vanessa ngomong ke diri Vanessa sendiri ya, kurangin Netflix gitu. Spend more time with your family. Banyak belajar, baca buku, dan ketahuilah apa yang interest you, dan dalami itu. Nanti kalau udah selesai pandemiknya, kita bakal tahu betapa belajar itu sangat beneficial di masyarakat sekarang. Karena banyak anak muda sekarang itu, including me, kita tuh lebih suka senang-senang. Tapi untuk mau belajar, baca buku tentang tentang communication. Vanessa suka communication, by the way, kayak your major, atau Vanessa juga banyak baca tentang psychology, FBI, Vanessa juga FBI, jadi kayak media ini, internet gak ada habisnya, cuman kita mau gunakan gimana gitu. Kayak gitu dong sih. Oke, Vanessa, thank you. Kalau Mona apa, Mon? Pesannya untuk selama pandemik dan nanti setelah pandemik selesai? Kurang lebih sebenarnya sama sih kok. Kalau aku sih
kalau yang selama pandemik ini, yang pertama itu harus terus terkoneksi. Yang pertama, yang pasti harus terkoneksi terus sama Tuhan Yesus gitu kan. Maksudnya kemarin juga Ko Philip sampaikan kalau misalnya waktu-waktu ini kita bakalan jarang banget bertemu sama orang-orang di luar, tapi justru pakai itu untuk kita persering pertemuan kita dengan Tuhan. Yang pertama itu terkoneksi sama Tuhan, sama yang kedua itu harus terkoneksi terus sama orang-orang sekitar gitu. Entah itu sama keluarga, sama teman-teman. Karena menurut kesaksian beberapa teman-teman Mona juga mereka itu jadi stres gitu karena mereka merasa sendiri di tempat tinggalnya mereka, di kos-kosannya mereka, kontrakannya mereka, karena itu mereka merasa kurang bisa terkoneksi dengan orang lain. Padahal sebenarnya kita bisa akali itu dengan menggunakan smartphone-nya kita untuk kita bisa terkoneksi tetap dengan keluarga dan sesamanya kita gitu. Karena itu penting banget supaya kita juga tidak merasa sendiri. Terus yang terakhir itu adalah seperti Vanessa tadi bilang, asah kemampuannya kita gitu, lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan selama kita mungkin di rumah atau kita di kosan, di kontrakan kayak gitu. Karena balik lagi kemarin saat Mona nonton live IG-nya Ko Philip itu sebenarnya banyak hal positif juga yang tetap bisa kita lakukan, yang tetap bisa kita asah di situasi sekarang gitu. Jadi saat kita nanti setelah pandemi ini selesai, semuanya itu apa ya, tidak akan benar-benar berubah, tapi percaya kalau bahkan di saat-saat seperti ini dan nanti setelah pandemi ini selesai, kemampuan-kemampuan baru, talenta-talenta baru itu pasti akan Tuhan tambahkan. Kalau asalkan juga kita jadi orang-orang yang bijak, yang minta hikmahnya Tuhan biar kita juga bisa memanfaatkan waktu-waktu seperti ini untuk tetap melakukan hal-hal yang baik dan produktif tentunya. Itu buat Mona juga. Oke, thank you banget Mona, thank you Vanessa juga buat waktunya. Senang bisa ngobrol sama kalian, mewakili generasi muda yang terus berkarya, punya cita-cita yang luar biasa, punya pengaruh yang luar biasa bagi generasi muda dan juga bagi generasi-generasi yang lain ya. Sukses buat cita-citanya, buat pelayanannya, buat hubungan dengan keluarga dan semuanya. Lain waktu kita ngobrol lagi ya. Thank you ya, Vanessa. Yeah. Thank you. Oke, demikian saya dengan Vanessa dengan Mona, dua orang anak muda yang berkarya, punya karya, menjadi pengaruh juga bagi banyak orang. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, mereka tidak tinggal diam, berpikir, mengusahakan, dan tetap kreatif, tetap produktif. Dan saya berharap juga setiap kita juga bisa melakukan banyak hal sebetulnya, tidak hanya berpangku tangan, tidak hanya menganggur di waktu-waktu demikian, karena banyak hal yang kita bisa kerjakan untuk kemuliaan Tuhan juga mengasah kemampuan dan talenta kita. Jadi sekian obrolan dari kita. Sampai jumpa di proyek-proyek berikutnya. God bless you all.